Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara sesuatu tentang apa yang sangat dekat di hati Allah kita. Amin. Tadi kita sudah nyanyi bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu baik di dalam hidup kita. Dan kita tahu Yesus itu baik di dalam hidup saudara dan saya, tapi perlu kita menyelami isi hatinya lebih lagi, pikiran Allah lebih lagi. Amin. Semakin kita kenal Dia, semakin kita akan mengasihi Dia. Saudara, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ya, baik itu manusia maupun apapun yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu diciptakan Allah itu punya tujuan. Amin. Mungkin ada orang yang merasa, oh saya ini lahir dari keluarga yang saya tidak diinginkan oleh orang tua saya. Misal ada seperti itu. Tetapi still firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 4, segala sesuatu diciptakan untuk tujuannya masing-masing. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu, saudara dan saya perlu tahu, dan bukan sekedar tahu tetapi juga memahami di dalam hidup kita bahwa kita diciptakan untuk kesenangan Allah. Amin. Coba saudara lihat kanan kirinya dan katakan, kamu diciptakan untuk kesenangan Allah. Ya, setiap kita itu diciptakan, Rick Warren says, to bring pleasure to God. Amin. Segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita lihat anak-anak kita, waduh dia mirip maminya, luar biasa ya, lucu ya. Mirip papinya misalnya atau dedinya. Wah, pada waktu saudara lihat anak-anak saudara seperti itu membawa joy, betul? Apalagi pada waktu mereka tidur, cucu misalnya, wah ini cucu laki ini persis opa, cucu yang cewek persis oma. Happy gak saudara? Begitu juga pada waktu Allah melihat kita, dia melihat keserupaan. Dan itu membawa sukacita, membawa pleasure bagi Tuhan. Amin. Saudara yakin akan hal itu? You are here bringing pleasure to God. Sayangnya dosa merusak. Betul ya? Dosa merusak gambaran itu sehingga masing-masing kita memiliki satu kecenderungan yang baru. Ya, hati kita sebagai manusia itu mencari kesenangan kita saja. Tidak lagi mencari kesenangan Allah. Kita mencari kesenangan kita mencari kepentingan kita sendiri, kita mencari tujuan pribadi kita. Bukan tujuan Allah apa di dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Lebih gampang cari tujuan pribadi atau mencari tujuan Allah? Pribadi dong, yang senang buat saya apa? Boro-boro, Tuhan aja kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar suara Dia. Gimana caranya kita mencari tujuan dan kesenangan Allah? Lebih gampang cari tujuan dan kesenangan pribadi. Itulah yang diakibatkan oleh dosa. Kemudian Yesus datang. Yesus datang, Dia mencari kita, Dia menyelamatkan kita, Dia tebus kita, Dia bawa kita kembali ke rencana Allah yang semula. Amin. Keserupaan dengan Kristus. Dan pagi hari ini, sore hari ini, saya belum move on dari yang pagi kayaknya. Sore hari ini kita ingin sama-sama belajar apa yang disenangi oleh Allah, apa yang Dia senang di dalam hatinya. Dia rindu tinggal, Dia rindu berdiam di tengah-tengah kita. Amin. Bukan saja Dia tinggal melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati saudara. Yang ingin saya katakan pada hari ini, yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada saudara, Dia rindu diam, tinggal di tengah-tengah saudara dan saya. Ya, amin. Kita belajar, saya akan tunjukkan buktinya. Ya saudara, saudara masih ingat Adam dan Hawa? Dari awal penciptaan, Allah menciptakan Adam dan Allah bersekutu dengan Adam siang dan malam. Setiap hari Allah berkeliling mencari Adam untuk ngobrol. Dia ingin dekat dengan Adam. Saudara ingat cerita itu? Ya, pada waktu satu kali Adam berbuat dosa, jatuh dalam dosa, Allah sedang cari keliling, Adam di manakah engkau? Dia sedang bersembunyi karena dia sudah berdosa. Tetapi Allah itu Allah yang
Luar biasa, dia tidak berhenti di situ. Dia cari, saudara. Ya, dia cari manusia. Walaupun manusia Adam dan Hawa sudah keluar, tapi dia cari manusia pada waktu manusia sudah bertambah banyak, bangsa Israel dibuang, kemudian bukan dibuang, bangsa Israel di Mesir, mereka menjadi budak. Satu kali mereka keluar dari perbudakan dan Allah masih menyertai mereka. Saudara, kita melihat bagaimana Allah menyertai mereka selama 40 tahun. Allah rindu ada bersama-sama dengan umatnya melalui tiang awan, tiang api. Dia ingin tunjukkan, I am with you. Bahkan dia perintahkan untuk bangun kemah pertemuan. Di situ aku akan tinggal, di tengah-tengah umatku aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, dalam Keluaran 25 nanti saudara catat, saudara baca di rumah dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kemudian ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Ya, suatu waktu tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Kemudian muncullah satu raja, seorang raja yang bernama Raja Daud yang sangat cinta dengan rumah Tuhan. Sangat cinta dengan hadirat Tuhan. Dia tahu tabut perjanjian adalah simbol hadirat Tuhan. Sehingga dia cari itu tabut perjanjian, dia bawa kembali ke Yerusalem. Dia bersuka cita karena hadirat Tuhan hari ini ada di tengah-tengah kita. Ini seorang yang sangat mengerti tentang hadirat Tuhan. Dia sangat menghargai kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin kita pun menyadari, sore hari ini kita menyadari bahwa Allah rindu untuk hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Amin saudara. Kemudian setelah Raja Daud lahirlah Raja Salomo. Salomo membangun bait Allah yang begitu megah sebagai bentuk kehadiran Allah. Sekali lagi, hadirat Allah rindu ada di tengah-tengah kita. Perjanjian baru, Yohanes 1, firman turun menjadi manusia. Dan dia tinggal di tengah-tengah kita. Setelah Yesus mati, naik ke surga, dia tuh utus siapa? Roh Kudusnya. Untuk apa? Tinggal di tengah-tengah kita. Amin saudara. Pentakosta. Wahyu 21 ayat 3 dikatakan seperti ini. Mungkin tidak ada di situ. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini nanti saudara, pada waktu Yesus datang lagi kedua kali, bumi yang baru, Yerusalem baru, dikatakan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan diam bersama-sama dengan siapa? Saudara dan saya. Sekali lagi, firman Tuhan mau tunjukkan bahwa Allah rindu untuk hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita nyanyi memuji Tuhan, jangan sekedar berpikir pada waktu kita berdoa, persekutuan doa, jangan kita berpikir, ini cuma rutin aja. Dia berjanji, dia rindu hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, dia hadir. Ya saudara, ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus, yang saya sangat suka saudara ya. Ada seorang ayah di Cina pada tahun 97, di Cina, di sana saudara ya. Kehilangan anak laki-lakinya, satu-satunya anak laki. Pada waktu anak ini berusia 2 tahun, anak itu di depan rumah diculik oleh orang dan dijual. Dan si ayah pergi mencari anak ini selama 24 tahun. 24 tahun, dia keliling selama 24 tahun, dia menghabiskan 10 sepeda motor, ya karena yang satu rusak ganti yang kedua, 2 rusak ganti ketiga, terus dia menghabiskan 10 sepeda motor, dia menghabiskan seluruh tabungannya sampai dia harus tidur di bawah jembatan, dia harus ngemis untuk ada dana, dia pergi terus mencari. Ini menyatakan satu kerinduan. Seorang ayah yang tidak sempurna, yang rindu untuk dekat
dengan anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Silakan tayangkan supaya kita punya sedikit gambaran tentang hal ini. Gak lama saudara, cuma 3 menit. 我说你得好好的疼啊，好好的疼着。Dia cetak foto anaknya dan dibuatkan bendera. Dia tancapkan di sepeda motornya. 我就想我在外面找呢，可能还是能找到。我要是在家里呢，就是人贩呢，他不会给我送回来。所以就是从97年年底，我就开始这样找。 今天我感觉到非常开心，而且非常振奋，因为郭大哥被拐了24年的儿子，在公安机关的努力底下，终于跟父母团圆。首先，我透过这个镜头，希望跟郭大哥说，我佩服你的坚持。在此，我呼吁所有的朋友跟我一起支持反拐工作，盼望更多的离散家庭能够早日实现团圆。 Itu suatu gambaran yang sederhana. Jika dibandingkan dengan apa yang Allah lakukan untuk dia bisa ada di tengah-tengah kita, cerita seperti ini tidak bisa dibandingkan. Karena Yesus turun ke dalam dunia, dia harus mati, dia harus disiksa, dia harus dibunuh. Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Allah pencipta kita, kepada hubungan yang erat kembali dengan Allah. Ya saudara, tetapi dari kisah ini kita bisa belajar satu kebenaran bahwa Allah Bapa kita itu Allah yang setia. Dia yang sudah menciptakan kita, dia tidak biarkan kita sendiri. Dia akan terus mencari dan menuntun dan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, dia adalah Allah Immanuel. Allah yang berserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah memahami kerinduan Allah, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa hati Allah itu sangat
kuat dengan kehadirannya menyertai saudara dan saya. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita persiapkan? Ya, saya beri judul khotbah saya pada sore hari ini, bangunan Allah. Kita akan membangun sesuatu untuk mempersiapkan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5. Kita akan baca satu ayat saja, selebih-lebihnya saudara bisa baca di rumah. Ya, satu ayat saja, ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Seringkali kan kita bertanya, ya Tuhan, apa yang menyenangkan hatimu? Apa yang berkenan di hatimu? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan hari ini, sore ini kita sedang baca jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan belajar 3 hal sore hari ini. Yang pertama adalah rumah rohani. Allah ingin kita membangun rumah rohani. Ya, kalau hari-hari ini orang sedang banyak headache karena masalah properti, masalah bangunan, ya. Tetapi firman Tuhan sedang mengajarkan kita bukan itu yang Tuhan cari. Ya. Yang Dia sedang cari di dalam hidup kita, apakah kita ditemukan sedang membangun rumah rohani yang tidak dibangun dengan batu pasir, tetapi dibangun dengan batu-batu hidup. Dan batu-batu hidup itu adalah siapa? Dikatakan di sana apa? Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi batu hidup itu siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita, saudara dan saya. Kita Allah ingin pakai sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Ya saudara, saudara dan saya sedang dipersiapkan hari-hari ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk disusun satu sama lain. Disusun itu gak enak. Waduh, kamu berat banget ya yang di atas ya. Ada yang pikir, kamu di atas enak ya, saya kegencet yang di bawah. Tapi yang di atas juga gak enak, saya kena matahari ini terus siang dan malam, pagi sampai siang sampai sore. Apalagi panasnya, summernya Australia panas banget, yang di atas juga ngoceh saudara. Tetapi setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi apakah kita mau dipakai Tuhan untuk disusun? Ya saudara, ayo Pastor Nicholas bilang, ayo kamu ya jadi pelayan Tuhan yang ini ya, yang itu jadi usher, yang ini jadi worship leader, yang ini jadi pemain musik. Itu sedang disusun. Pada waktu saudara dan saya dengar firman Tuhan, ditemplak oleh Roh Kudus, saudara dan saya sedang disusun di tempat yang seharusnya. Nggak bisa usher yang memang bagus ushernya ya saudara. Saya sudah usher 15 tahun, 20 tahun, bosan. Saya kepengen jadi singer. Waduh, dia bagus senyumnya. Tapi pada waktu nyanyi saudara lain cerita. Ceritanya bisa beda ya saudara ya. Oleh karena itu seringkali kita tidak mau disusun di tempat kita masing-masing. Tuhan ingin setiap kita disusun dengan rata, dengan rapi untuk kita membangun rumah rohani. Memang tidak terlihat dengan mata jasmani, ya. Tetapi kalau saudara setia ada di tempat saudara, jangan berpikir wah bosen, orang lain kok kayaknya lebih dikenal, orang lain kok kayaknya lebih hebat di panggung terus yang di belakang kalau ada salahnya baru ditoleh. Betul nggak? Wah lagunya nggak keluar liriknya, baru noleh. Kalau enggak kita keluar lewat pintu tanpa say anything. Seringkali kan seperti itu ya. Dan mungkin yang behind the scene berpikir, benar nggak ya tempat saya di sini? Benar nggak ya? Kok
Nggak ada yang noleh, kalau salah doang ditoleh. Kalau baik nggak pernah ditoleh. Tetapi firman Tuhan hari ini, sore ini sedang mengingatkan kepada setiap kita. Engkau sedang disusun. Don't worry. Orang mau bilang apa, orang mau say good things or not. People remember you or people don't remember you. It doesn't matter. What matters is di hadapan Tuhan, engkau sedang ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin, saudara? Amin. Ya, kita sedang disusun dan Yesus pun adalah batu hidup. Dan dia mau ditempatkan oleh Allah yang mengutus dia. Dia diutus ke dalam dunia, ditempatkan di tempat yang paling hina, di kandang domba. Jadi anak tukang kayu, bukan raja. Ya, kita kan nyanyi dia raja, tetapi kalau saudara ingat, dia lahir di dalam kandang. Dia hidup bukan dari keluarga kerajaan. Dia mati di atas kayu salib. Yesus menjadi batu hidup. Dia pun mau untuk ditempatkan oleh Bapaknya di tempat yang paling hina sekalipun. Supaya kita bisa meneladani dia. Dan dia dikatakan adalah batu penjuru. Ada satu gambar di situ, saudara. Mungkin hari-hari ini kita tidak lagi kenal nama ini ya, atau istilah batu penjuru. Ada yang masih tahu di dalam dunia development construction, batu penjuru, yang saya tahu peletakan batu pertama ya. Saya sampai hari ini juga nggak pernah lihat batu pertama itu modelnya seperti apa ya. Di Indonesia kan beken itu ya. Peletakan batu pertama, saya tidak pernah diundang, saya tidak pernah menghadiri, saya juga tidak pernah tahu model batunya seperti apa. Diletakkan dimanapun saya tidak pernah tahu, percaya saja. Nah, saya cari nih, batu penjuru itu artinya apa? Dikatakan Yesus adalah batu penjuru di dalam perikop 1 Petrus 2, nanti saudara baca. Ya, batu penjuru itu diletakkan biasanya di sudut, seperti itu yang dipegang oleh orang ini. Ya, batu penjuru itu adalah batu pilihan. Sebelum dia diletakkan, dia harus dites. Kuat enggak untuk menahan bangunan? Number one, Yesus sebagai batu penjuru. Dia harus kuat, dia harus dites, dicek, crack enggak under pressure. Saudara ingat, apakah Yesus crack under pressure? No. Ya, batu penjuru seperti itu. Kemudian dia harus dikikis, sudutnya harus sama rata, 90 derajat ke sini, 90 derajat ke sana, 90 derajat ke bawah, supaya dia menjadi penjuru, ke atas harus sama. Kalau yang bawah miring, atasnya ikut miring. Begitu juga dengan Yesus adalah sebagai penopang kehidupan kita. Firman-Nya adalah penopang kehidupan kita. Kita harus ngikut lurus supaya hidup kita nggak miring. Amin. Kami sedang counseling pasangan, saudara ya. Sifat jauh berbeda. Seperti timur dan barat, langit dan bumi. Saya percaya saudara semua di sini yang suami istri juga sifat berbeda. Amin. Saya baru terima result. Ya kok result itu personality. Wah, yang satu kolerik full. Yang satu flegmatik full. Saudara tahu flegmatik? Bukan rematik loh saudara. Flegmatik tuh orangnya easy going, gak banyak ngomong. Kamu mau apa? Boleh. Kamu mau ini? Boleh, silakan. Pokoknya hidup harus damai sejahtera. Diam-diam tenang-tenang aja, happy. Kalau yang kolerik, 1 + 1, 2. Hitam atau putih? 1 atau 2, pilih yang mana? Gak bisa dua-duanya. Wah. Ya saudara. Sangat keras, satunya sangat biasa aja lah hidup, enjoy, seperti itu saudara ya. Kemudian saya katakan, personality itu dari Tuhan, tetapi yang membuat keluargamu, keluarga kita itu happy dan diberkati oleh Tuhan adalah harus ada yang di tengah. Siapa yang di tengah kita? Yesus. Dia sebagai batu penjuru. It's not what you want, it's not what you want, it's what He wants in your family. Amin. Itu artinya Yesus sebagai batu penjuru, dia yang harus menjadi pusat, dia yang harus menjadi tolak ukur kehidupan
yang akan kita bangun dan dia yang harus menjadi tolak ukur rumah rohani yang akan atau yang sedang kita bangun di dalam kehidupan kita. Batu hidup. Saudara, jadi kalau saudara merasa tidak punya banyak talenta, skill, nggak masalah. Kami baru retreat dan pembicara retreat kami cerita seperti ini. Dia punya orang tua, papa mama yang cinta Tuhan. Ya, mereka tidak punya banyak talenta, mereka tidak punya banyak harta. Saudara tahu apa yang sangat simple yang mereka lakukan buat Tuhan setiap hari Minggu? Mamanya selalu bawa baskom. Untuk apa ma baskom? Oh itu untuk cuci sloki anggur perjamuan. Itu aja pelayanannya setiap minggu. Papanya melayani apa? Angkat kursi, atur kursi. Setiap hari Minggu. Dan mereka memberi diri untuk dipakai Tuhan, disusun untuk membangun rumah rohani. Rumah rohani itu bukan gereja loh saudara, bukan gedung. Ya, jadi bukan saya bilang jangan cari gedung kok ya, bukan. Kita juga yang dari Eastern tahun depan gedung yang kami tempati akan dibangun menjadi di bawahnya gereja, di atasnya student accommodation, 1200 rooms student accommodation. Jadi kami harus sementara 2-3 tahun harus pindah, cari gedung ya yang baru. Bukan berarti kita tidak perlu gedung. Tetapi seringkali gedung itu menjadi penghambat untuk kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Ributnya masalah gedung doang, dekorasi, wah AC dan sebagainya, musik. Ya tapi kita lupa membangun rumah rohani yang Tuhan mau. Kita lupa bahwa kita sedang ditempatkan di tempat-tempat yang Tuhan mau. Kita lupa untuk kita menyelaraskan hidup kita dengan batu penjuru itu. Betul? Ya, dan pada waktu kita sedang dibangun di dalam kapasitas kita masing-masing, ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik apa yang sedang kita lakukan. Ada yang mimpin pujian, ada yang usher, ada yang di belakang sebagai soundman, video dan sebagainya. Saudara mungkin ada pelayanan-pelayanan lain ya yang mungkin tidak dilihat orang. Ingatlah bahwa saudara sedang dipakai membangun rumah rohani. Jadi jangan tuding satu sama lain, enak lu yang ngomong, gua yang angkat-angkat, kerja keras, lu mah di depan aja nyanyi-nyanyi. Gua capek loh, panas-panas loh. Ingat saudara, kapasitas kita beda-beda, amin. Saudara kalau misalnya sama Linfo itu IT pinter, hebat dia. Saya susah ngikuti maksudnya apa, karena dia lebih ngerti bahasa-bahasa teknik ya saudara ya. Saya nggak bisa kepengen jadi seperti dia. Ya dia juga nggak bisa khotbah di depan, betul ya Linfo ya. Jadi dia mau gulung-gulung marah-marah kepengen jadi pengkhotbah, ya mungkin takes 10 years, 15 years dan enggak kalau bukan panggilan Tuhan mah susah juga. Ya, jadi setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saudara belum tahu apa yang harus saudara kerjakan sebagai batu hidup, jangan sampai batu itu dibuang karena nggak kepake, karena tidak mau disusun. Di tempat ini saya percaya dengan segala kelemahan saudara, segala kelemahan kepemimpinan, segala kekurangan, Tuhan punya tujuan saudara ada di sini. Saya udah katakan di awal, Tuhan punya tujuan saudara ada di tempat ini. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan, biarkan engkau dipakai menjadi batu-batu hidup untuk membangun rumah rohani. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, beri dirimu. Jangan ngomel kalau tidak dihargai. Jangan ngomel kalau tidak dilihat. Jangan ngomel, jangan tuding, jangan marah. Karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup saudara. Yang kedua, menjadi imamat yang kudus. Ini bicara tentang penyembah. Ya, menjadi imamat yang kudus. Imam adalah penyembah. Dia bertemu dengan Allah, dia datang masuk ke dalam hadirat Allah, dia berhadapan muka dengan Tuhan,
dia berdoa menyampaikan permohonan-permohonan dan dia adalah seorang penyembah dan Allah sedang mencari penyembah. Pada waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 ayat 24, ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ingin luruskan sedikit saudara ya. Menyembah itu bukan saja ngomong tentang nyanyi atau musik. Dulu saya waktu di pelayanan dulu waktu masih teenagers, itu yang ada di pikiran saya. Oh, menyembah Tuhan itu berarti wah nyembah ya dengan lagu pujian. Ayo mari kita menyembah Tuhan. Wah berarti artinya nyanyi. Lebih keras lagi. Wah sampai tarik-tarik saudara ya. Karena saya berpikir bahwa menyembah itu adalah nyanyi, bermain musik dan sebagainya. Tetapi kemudian pengetahuan itu berubah. Penyembahan itu adalah seluruh hidup kita. Pilihan-pilihan yang kita ambil. Saya mau doa atau saya mau makan. Saya mau puasa atau saya mau enggak puasa. Saya mau ke gereja atau saya mau tidur di rumah. Pilihan-pilihan kita itu yang kita ambil. Itu adalah penyembahan kita. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan memilih hal-hal yang dari Tuhan. Amin. Kalau kita menyembah diri sendiri, kita akan ambil hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Hidup kita adalah penyembahan. Contoh. Amin. Contoh. Kalau kita lebih memikirkan hal-hal yang dari dunia, cuan. Semua dihitung dengan duit. Kalau enggak untung, wah saya enggak bisa. Itu berarti kita sedang menyembah cuan. Tapi kalau dalam firman Tuhan, terlebih berbahagia yang keras memberi daripada menerima. Kalau kita suka dalam kapasitas masing-masing, enggak harus semua sama saudara ya. Memberi uang lah, memberi rumah lah, memberi waktu, memberi tenaga. Kalau kita senang dengan hal-hal yang seperti itu, berarti itu menandakan bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Ya, jadi seorang imam tugasnya adalah menyembah. Dan tahukah saudara, ini yang perlu saudara catat. Ya, saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu sebetulnya bukan orang Kristen loh. Title saudara itu bukan Kristen. Kristen itu adalah sebutan. Ya, sebutan pada waktu zaman Kisah Para Rasul, orang yang tidak kenal Tuhan melihat orang pengikut Yesus, gaya hidupnya luar biasa, komitmennya luar biasa, kasihnya luar biasa. Oh, itu siapa? Mereka sebut, oh itu loh pengikut Kristus, itu loh namanya Kristen. Tapi itu hanya satu kali disebut di dalam Alkitab. Yang lebih banyak disebut di dalam Alkitab adalah imam. Kamulah imamat yang 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imamat, tidak disebutkan kamulah orang Kristen, kamulah orang Kristen, kamulah orang Kristen. Tidak saudara. Jadi di hadapan Tuhan, saudara dan saya dilihat sebagai imam. Mungkin bagi saudara, waduh berat sekali ya. Loh memang, karena dikatakan saudara akan memerintah imamat yang rajani, yang berkerajaan. Bukan sekedar orang Kristen yang duduk di gereja manis, setiap hari Minggu datang ke gereja, pulang datang ke gereja. Bukan sekedar itu. Allah melihat saudara dan saya sebagai imam. Kita akan lihat beberapa ayat yang mendukung. Ya. Coba. 1 Petrus 2 ayat 9 yang seperti saya katakan tadi. Coba dikeluarkan, ada?
adalah imam, ya. Tetapi kamulah, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. See? Saya nggak bohong loh saudara, saya tidak mengada-ngada. Saudara dan saya diselamatkan, dipanggil untuk menjadi imam, menjadi seorang penyembah, seorang yang datang kepada Tuhan, menjadi wakil Allah bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi tempat kerjamu, bagi cucumu. Engkau adalah imam yang berdiri di hadapan Tuhan untuk menyatakan permohonan di hadapan Dia. Imam. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lanjut usia merasa, ya apalagi udah gak ada kerjaan, jaga cucu juga enggak. Ya saudara, mungkin apalagi saya udah merasa tidak dibutuhkan, tidak ada yang bisa dikerjain. Apalagi di sini, kalau di Indo masih punya keluarga, kita masih bisa kumpul, masih bisa joget-joget, caca-caca atau gimana. Di sini tidak punya siapa-siapa. Tapi ingat, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi imam. Saudara masih punya kerjaan untuk menjadi perantara bagi keluargamu dan Allah, bagi cucumu dan Allah, bagi gereja ini dan Allah. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya di hadapan Tuhan loh saudara ya. Kalau di hadapan manusia mereka bisa panggil kita apa aja. Mereka bisa panggil kita orang Kristen lah, pengikut Kristus lah, orang percaya, apapun. Tapi di mata Tuhan, Dia panggil saudara dan saya sebagai imam. Imamat yang rajani. Kenapa yang rajani? Karena one day Yesus akan turun datang dan dikatakan firman Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Siap memerintah? Kayaknya ini kayak dongeng ya punya khotbah ini. Ya tuh ketawa kan, bener dah? Saudara, there are a lot of things yang kita belum ngerti di dalam firman Tuhan. Kita seringkali so exposed dengan apa yang sehari-hari. Betul? Besok makan apa? Malam makan apa? Kayak anak saya yang laki. Kalau hari Minggu dia masih 13 tahun. Jadi habis gereja kita kemana? Jadi habis gereja kita makan apa? Dia kepengen tahu in advance what's gonna happen. Jadi seringkali kita pun seperti itu, kita kepengen tahu hanya apa yang ada di bumi ini. Betul? Interest rate nanti naik apa turun ya? Berapa tahun lagi ya kita masih ngutang? Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang ada di bumi. Resep dokter udah ditebus belum? Ya, ntar apalah, semua yang ada di bumi ini kita pikirkan. Oleh karena itu orang Kristen pun selalu khawatir dengan apa yang ada di bumi. Karena yang dipikir cuma yang di bumi, yang di bumi, yang di bumi. Sedangkan apa yang ada di atas, firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang ada di atas sana, di mana Kristus berdiam. Kalau cara berpikir kita seperti cara berpikir Kristus, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena Dia punya kuasa, Dia yang atur segala sesuatu dan kita memerintah bersama dengan Dia. Ini sesuatu yang gak kelihatan ya saudara ya. Makanya saudara rada-rada ini sesat apa enggak ya Pak Nikolas ya. Karena gak kelihatan, rumah rohani lah, imam lah. But you know what? Yang lebih real adalah sesuatu yang tidak terlihat. Don't you know di sekitar kita ada satu dunia lain yang saudara tidak lihat? Betul ya saudara ya? Di belakang saudara, di sekeliling saudara, sedang ada dunia lain yang sedang ada hidup bersama-sama dengan kita. Kita tidak sadari, bahkan kita enggak mau mikir. Repot amat mikir yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja bikin repot. You know? Tetapi kalau kita tidak arahkan fokus kita kepada apa yang kekal, ya, no wonder banyak orang Kristen masih jatuh bangun dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kebencian, dalam iri hati dan sebagainya, because they don't know rencana Tuhan di dalam hidup mereka. So, tujuan Allah, Dia ingin bangun rumah rohani di tengah kita. Siapa yang bangun?
saudara, dan saya. Siapa Bapak Ibu? Kita. Kita sedang dipakai untuk membangun. Saudara yang ada di tempat ini datang setia. Saudara memberi, saudara melayani. Ingat, secara tidak sadar, secara tidak kelihatan, saudara sedang membangun rumah rohani. Jadi jangan gampang-gampang mutung ya. Jangan gampang-gampang sebel. Karena saudara juga dipanggil sebagai penyembah. Bukan hanya di gereja kita angkat tangan, di rumah, di mobil, saudara fokus kepada Tuhan. Saudara nyetir, saudara masak, saudara jaga bayi, saudara bekerja, saudara lagi suntuk dengan pekerjaan. Ambil waktu 1 menit, worship God. God, this is your job, this is your business. I need the wisdom of God to be in this place in Jesus' name. I worship you. You are the author of my faith. You are my Lord, my Savior. You are in control. We worship. Itulah imam. Nggak? Yes, oke, good. Yang terakhir, wah seneng kalau udah terakhir. Kayaknya dari tadi nafas. Yang terakhir, yang ketiga. Persembahan ya, tadi dikatakan di ayat tadi untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya, kita sebagai orang percaya untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, bukan saja kita adalah penyembah, tapi kita juga membawa persembahan. Imam membawa persembahan. Karena kita imam, kita harus membawa persembahan. Amin. Yesus adalah imam besar agung, dia juga membawa persembahan. Apa persembahan yang Yesus bawa? Dirinya sendiri. Korban di kayu salib, mati bagi setiap kita. Kita pun harus mempersembahkan diri kita sebagai korban yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, ya, tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, korban syukur dan ucapan bibir yang memuliakan namanya, itu adalah persembahan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Seringkali kan kita lebih gampang untuk ngeluh ya, daripada kita mengucap syukur. Betul Bapak Ibu? Aduh susah, aduh panas, aduh sakit, aduh gak mungkin, mampuslah kita dengan keadaan seperti ini, aduh gak bisa begini, aduh gak bisa begitu. Tetapi kalau kita mau bawa persembahan kepada Tuhan, kita mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Orang berkata tidak mungkin, tetapi di dalam Yesus mungkin. Amin, persembahan. Ucapan bibir yang memuliakan Allah, persembahan. Persembahan kepada Tuhan. Saya ingin saksikan apa yang kami kerjakan di tengah-tengah pressure, di tengah-tengah ketidakmungkinan, kami terus belajar, kami berdua. Ajak anak-anak juga untuk bawa persembahan kepada Tuhan. Kami sangat mepet, tapi kita bawa persembahan. Kami enggak punya alasan untuk mengucap syukur. Kami tidak punya alasan untuk bersuka cita. Kami tidak punya alasan untuk bermegah, karena tidak ada yang bisa dimegahkan. Tapi kami bawa persembahan, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Beberapa tahun belakang ini saudara, mobil kami itu udah rewel. Ya, orang bilang, oh ya memang Honda itu banyak rewelnya dan sebagainya, bla 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 bla. Ya oke lah, memang ada betulnya juga, karena saya dengar beberapa orang juga berkata seperti itu. Ya, kami berdoa, ayo ajak anak-anak berdoa, ayo kita berdoa, ayo untuk kita minta Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya kita bisa, mau summer is coming, bukan Santa Claus is coming, summer is coming to town, so we have to pray. Because kita punya AC ini rada rewel, jadi kita harus minta Tuhan, gimana Tuhan caranya supaya sebelum summer coming, kami sudah diselamatkan dari panasnya Australia ini ya. Maunya ngomel, oh sempat mogok di tengah jalan, di tol sudah 2 kali. Wah itu membuat saya semakin bersungguh-sungguh mencari Tuhan ya saudara ya.
Puji Tuhan, semuanya berjalan baik walaupun tidak sempurna. Kami berdua terus berdoa, Tuhan, what you want, apa yang harus. Kami tidak punya daya, kami tidak punya dana yang cukup untuk itu. Kami ajak anak-anak berdoa. Satu-satu, setiap malam kita berdoa, what you want. Satu hari saudara, hari Minggu, pulang gereja ada telepon, angkat telepon. Kok saya lihat mobil Koyap itu mestinya sudah masuk museum sih kok. Saya nggak pernah cerita ke ini orang karena dia tidak tinggal di sini, dia bukan tinggal di Sydney, dia tinggal di Indonesia. Saya kemarin tadi lewat, kok kayaknya sudah harus dimuseumkan ya. Kok jadi tolong Koyap pergi dulu aja lihat-lihat di mana di dealer katanya. Waduh, ini yang susah buat saya. Saya tuh nggak pernah ke dealer, showroom selama tinggal di Australia 24 tahun. Karena biasanya kita belinya dari teman ya, lebih gampang, bisa dipercaya teman-teman, ya. Jadi nggak pernah ke dealer, nggak pernah urusan begitu. Waduh, ke dealer lagi, kita mesti bergaya seperti apa kalau ke dealer nih showroom? Nanya-nanya duit kagak ada, gimana saya pikir ya sama istri. Kemudian teman itu gini aja kok, berlagak kok punya duit gitu. Waduh, berlagak punya duit. Ya lu enak ngomong dalam hati saya. Udahlah kita melangkah saja dengan iman. Nggak pernah cari tahu tentang harga mobil sama sekali seumur hidup. Baik di Indonesia maupun di Australia. Ya saudara, akhirnya oleh kemurahan Tuhan, cut story short, kami bisa dapat sebuah mobil tanpa harus nyicil, ya, tanpa harus headache. Karena saya percaya, karena kemurahan Tuhan nomor satu bukan karena kami punya loh, enggak saudara. Kita harus bertekuk lutut untuk minta kemurahan Tuhan, gimana caranya supaya Tuhan tolong ya, supaya kami diselamatkan dari panasnya matahari di Australia ini, tetapi juga kami melakukan bagian kami. Terus mempersembahkan, terus melayani Tuhan, ya, terus bersyukur, terus percaya. Sampai satu hari Tuhan nyatakan kemuliaannya. Itu bagian kita. Gak bisa kita nunggu waktunya Tuhan membangun rumah rohani dengan cekcok, dengan marah, gontok-gontokan suami istri dengan anak, kita gak jaga hubungan. Bagaimana hadirat Tuhan bisa ada di tengah-tengah kita? Dia udah mau turun nih, ribut, naik lagi. Ini bayangan saya saudara ya. Ayo kita berkati Ecclesia Mission. Apa ini Northwest apa Hills ya? Apa aja lah ya. Mungkin nyasarnya ke Kingsford-nya berkatnya. Ya, ayo malaikat kita akan berkati mereka sungguh-sungguh. Ya udah mau turun nih, ngeng, ribut. Wah, naik lagi ya, kita tunggu waktu yang tepat. Tuhan bilang, ini bayangan saya. Enggak ada di Alkitab saudara. Ya, tapi firman Tuhan yang dikatakan dia memerintahkan berkat bila rukun. Amin. Kerukunan itu persembahan yang bisa kita berikan buat Tuhan. Saudara nggak bisa kasih Tuhan rumah. Saudara nggak bisa kasih Tuhan harta. Saudara nggak bisa kasih Tuhan mobil. Bahkan emas yang saat ini sedang naik harganya. Saudara nggak bisa kasih Tuhan emas. Jalan di surga, emas semua saudara. Saudara lihat yang batangan, saya lihat yang batangan tipis aja. Wah ini toh emas. Biasanya kan dalam bentuk cincin ya. Ini lihat yang batangan kecil loh, segini tipis, berapa gram. Wah ini ya emas. Nah, satu hari nanti kita ke surga. Lihat jalannya semua emas saudara. Wah saudara kayak orang desa. Kayak orang bumi ke surga, memang bumi ke surga. Iya saudara, kita gak bisa kasih Tuhan apa-apa. The only thing we can give him is unity. Kerukunan. Saudara bersaudara di dalam Tuhan. That's all we can give. Seperti anak-anak kami gak minta apapun dari anak-anak kami. If I can, we can always give to them. Yang satu kita minta dari anak-anak kita, cucu kita, saudara bersaudara. Rukun satu sama lain. Bukan begitu Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Pada waktu kita tutup mata nanti, anak-anak kita semua saling mengasihi, saling mencintai, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kita nggak bawa emas kita bawa ucapan syukur.
Amin. Hanya itu yang bisa kita bawa, persembahan kepada Tuhan. Hidup kita, tubuh kita melayani Tuhan, mengucap syukur, ucapan bibir yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu yang bisa kita kembalikan kepada Dia. Mau saudara, kita bangun rumah rohani bersama-sama dengan gembala saudara di tempat ini. Suatu tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara mungkin tidak lihat, tetapi Tuhan senang. Dan saya percaya kalau Dia bekerja di tempat ini, Dia akan kirimkan berkat di dalam kehidupan saudara. Saya sudah lihat puluhan tahun apa yang keluarga saya, orang tua saya lakukan. Mereka bukan orang kaya, ya. Dari segala kelemahan, keterbatasan mereka, kekurangan mereka, mereka selalu memberi. Buka rumah buat hamba Tuhan. Kami anak-anak tidur di ruang di living room, hamba Tuhan tidur di kamar kami. Itu yang kami lihat dari dulu. Terus memberi. Dari kekurangan, sekolahin orang, sekolahin anak, sekolahin keponakan, sekolahin hamba Tuhan, uang terus mengalir. Walaupun kami gak berlebihan. Tapi what I see, that's all they can do dengan kekurangan mereka. But what I see, secara pribadi yang saya alami, anak cucu orang benar tidak pernah Tuhan tinggalkan. Bukan berarti anak cucu orang benar harus kaya, no. Tetapi tidak mempermalukan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Hanya itu yang kita bisa beri buat Tuhan. Amin. Mari bangun rumah rohani di tempat ini bersama-sama. Di keluarga saudara, suami dan istri gandengan tangan. Sama-sama yuk kita bangun keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga anak-anak kita lihat, oh ini ya keluarga surgawi. I want to have this kind of family for my generation to come. Bawa persembahan saudara, syukur saudara di hadapan Tuhan. Amin.